10 menit bagi ilmu. Kali ini apa aja sih yang mau dibagiin ya? Apa ya? Mungkin kalau misalkan kalian pengen usul, boleh lah ya di komen atau apa kayak gitu. Tapi kali ini saya pribadi mau ngebahas inspirasi kali ya. Maksudnya siapa sih yang jadi penyebab atau mungkin salah satu faktor kenapa harus berwirausaha gitu. Ada banyak hal sih sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya. Kalau misalkan ngebuat orang yang tadinya bekerja kemudian mutusin untuk berwirausaha, yang tadinya berwirausaha atau bahkan akhirnya memutusin buat bekerja gitu. Saya sendiri secara pribadi seperti hal yang saya sampaikan di awal-awal ya, kalau saya awalnya tuh bekerja juga di salah satu perusahaan gitulah ya, perusahaan media di milik pemerintah gitu, yang kemudian bukan hanya itu aja sih, saya udah kerja dari kelas 1 SMA lah. Dari kelas 1 SMA kemudian lanjut lagi di bangku kuliah di beberapa perusahaan, khususnya di perusahaan media juga. Kemudian akhirnya mutusin setelah berkutat dengan pekerjaan yang ruwet ya, hampir 5 tahun, di 2017 akhirnya mutusin berwirausaha gitu. Ada banyak faktornya ya. Ada banyak faktornya kenapa orang yang tadinya bekerja kemudian mutusin berwirausaha. Bahkan ada yang memang sudah getol berwirausaha terus gitu. Namun ada juga yang dari yang berwirausaha kemudian mutusin lagi buat bekerja. Ya, whatever, apapun yang kalian lakuin ya, apapun yang udah kalian alamin di luar sana, yang paling penting sih selama duitnya itu ada dan selama kalian bertanggung jawab ya, entah kalian sebagai laki-laki atau mungkin perempuan ya, karena memang banyak juga perempuan sekarang jadi semisal single mother ya, yang kemudian jadi tulang punggung gitu. Bahkan kalian yang mungkin jadi sandwich generation juga gitu. Well, kalau kata dari beberapa mentor seperti halnya Timothy Ronald yang bilangnya itu salah satu faktor mungkin kalian kepengen berwirausaha karena memang pengen kaya gitu, kaya banget malah. Memang wirausaha itu salah satu cara, kalau Nabi bilang kan salah satu dari sekian banyak cara untuk dapetin duit dengan jumlah yang besar gitu. Malah kalau misalkan stereotip di masyarakat ya, kalau misalkan kalian yang banyak duit ya, itu pasti anggapnya itu pengusaha, entah itu apapun ya, pengusaha di bidang properti atau bahkan di bidang peternakan atau bahkan di bidang pertanian gitu. Namun di satu titik juga, karena profesi atau bahkan pekerjaan kalian sebagai seorang pengusaha juga, kalian tuh bisa berada di apa ya, kalau saya bilang itu di titik nadir lah ya. Jadi beda banget kalau misalkan kalian tuh yang berstatus PNS atau bahkan berstatus P3K yang memang udah dijamin sama negara gitu, kaitannya soal finansialnya finansialnya kalian tiap bulannya yang bisa kalian terima. Well, balik lagi, apa yang menjadi faktor saya berwirausaha juga ya. Kalau saya secara pribadi itu karena pernah di satu momen saya itu benar-benar bosan banget buat kerja. Maksudnya di titik biasanya tuh kalau pekerjaan kantoran itu kan 9 to 5 ya. Saya dari jam 9 atau mungkin sampai jam 5 sore, atau bahkan ada yang dari jam 7 sampai jam 5 sore, bahkan ada yang sampai jam 10 malam gitu. Biasanya itu pegawai-pegawai di tingkat perbankan pulangnya jam segitu. Nah, kalau saya tuh pribadi karena memang berada di satu titik benar-benar bosan banget, benar-benar circle-nya tuh nggak berubah ya, dari pagi
ketemu jam 12 siang, kemudian ketemu lagi jam 5 sore, dan circle pekerjaannya itu sama. Dan selain itu juga pengen nyoba hal yang baru, selain karena memang saya juga masih sendiri ya, saya masih pengen nge-explore hal-hal yang baru, akhirnya mutusin buat ya usaha dulu gitu. Cuman waktu itu nggak langsung mutusin buat resign ya, enggak. Saya juga nggak benar-benar berani banget untuk langsung satu kali mutusin buat resign ya. Tapi emang step by stepnya. Jadi di 2017 waktu itu, 2017 malah waktu masih pertama kali masuk di salah satu perusahaan, kemudian saya coba sudah buat berwirausaha. Cuman waktu itu barengan sama temen. Hal lainnya juga karena pengen yaitu maksudnya bukan nggak mau diatur ya, cuman kalau sektor pekerjaan kantoran kan banyak banget SOP-nya. Kalian tuh harus datang dengan pakaian yang rapi, kemudian patuhi yang namanya aturan-aturan yang udah dibuat ya. Terus yang paling ngenesnya itu kalau misalkan ya harus nurut kebijakan kantor, sekalipun dari kebijakan kantor itu kalian ngerasa nggak, ini kayaknya bukan saya gitu, tapi harus nurut gitu. Kalau enggak ya kalian ya dicibir atau bahkan kena bahan gunjingan ya dari teman-teman kantor juga. Jadi kalau udah kayak gitu, udah tahapannya itu udah yang kayak mulai disisihin ya, atau bahkan di komentarin yang enggak bagus gitu dari pimpinan. Nah, alhasil kalian ngerasa nggak nyaman, udah mutusin buat resign. 2017, dan saya pribadi salah satu penyebabnya juga gini, bukan karena sering kali ngelihat quotes juga ya, maksudnya dari Instagram atau bahkan dari TikTok. Karena saya nyatiin gini, saya kan sudah sempat kerja di beberapa perusahaan, keluar masuk seringkali, apalagi kalau misalkan anak-anak milenial kemudian masuk ke Gen Z ya, yang kepengennya tuh nyari beberapa pengalaman. Saya awalnya juga begitu kemarin, pengen dari satu tempat ke tempat lain, apa nih yang kurang, kemudian apa yang harus dilakukan perbaikan dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. Hingga di titik saya tuh bukan sadar ya, cuman kayak mikir kalau misalkan ya selama kita masih numpang terus-terusan di rumahnya orang, dalam artian ya taunya masih kerja sama orang ya, at least ya kalian masih tetap berada di bawah, atau bahkan bukan di bawah telunjuk ya, cuman ya kalian memang benar-benar punya batasan, punya gap gitu yang nggak bisa kalian temuin ketika kalian berwirausaha. Itu satu. Dan ya itu sering kali ngebaca beberapa buku yang temanya itu soal wirausaha ya. Kalau misalkan kalian pernah baca buku The Power of Kepepet, itu salah satu buku yang ngebuat saya pribadi tuh yang kayak sedikit sadar gitu kalau misalkan para petinggi manajemen di luar sana itu benar-benar nggak benar-benar peduli sama kalian ketika kalian dalam kondisi sakit, atau bahkan ketika kalian benar-benar dalam kondisi terpuruk di sisi kesehatan atau bahkan di bidang keluarganya kalian gitu. Artinya ketika kalian memang benar-benar nggak dianggap produktif, ya terima aja kalau misalnya kalian di cut off gitu. Jadi karena itu saya mutusin buat berwirausaha, nggak langsung resign ya. Pokoknya kerja berwirausahanya itu benar-benar kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore, kemudian nerusin usaha dari jam 5 sore sampai malam, maksimal itu jam-jam 10. Bahkan kemarin itu pengalaman pernah tembus sampai jam 12 malam, dan itu capek banget. Sumpah itu capek banget, side job itu ngerjain itu capek banget beneran. Jadi ya sekali lagi mentality, sekali lagi semangat itu benar-benar harus dipupuk, dan yang lebih penting jangan nyerah. Ya 10 menit bagi ilmu kayaknya udah mau kelar ya. Ini sekitar hampir 10 detik lagi. Well, saya pamit ya, tetap semangat,
dan jaga terus semangat kalian untuk berwirausaha. Thank you. Dadah.